Selamat ulang tahun yang ke-8. Nggak berasa ya. Dari awal lagu dinyanyikan sampai terakhir tadi saya sungguh diberkati. Saya bilang kepada Pendeta Edwin, semua lagu yang dinyanyikan dan semua kata-kata yang diucapkan, narasi yang dimainkan oleh WL dan singer, semuanya adalah isi khotbah hari ini. Luar biasa, kami tidak pernah berjanji apa yang harus disampaikan, lagu apa yang harus dimainkan, narasi apa yang harus disampaikan. Tapi Tuhan sudah mengatur itu semua supaya menjadi satu kesatuan. Nats kita hari ini dari Roma pasal 11, ayat 33 sampai yang ke-36. Tadi kita membaca ayat ke-36. Kita akan coba baca beberapa ayat ini, nanti kita renungkan bersama-sama. Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara pernah dengar kata doksologi? Tahu ya? Biasanya kalau orang baptis itu, mari kita nyanyikan doksologi. Doksologi adalah sebuah ungkapan, mengungkapkan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu saja. Jadi doksologi adalah ungkapan, penyataan tentang kemuliaan Tuhan. Biasanya kalau kita berdoa, kita juga menyatakan doksologi kita kepada Tuhan. Yesus dalam khotbah di bukit, dia menyatakan doksologinya kepada Bapa di surga. Bapa, dimuliakanlah namamu. Itu sebuah penyataan doksologi. Kemuliaan bagi Allah. Kita harus merenungkan seperti ini. Istilah ini digunakan untuk menyatakan Allah itu begitu besar, sementara kita begitu kecil. Nah, perhatikan, ini tidak pernah digunakan. Doksologi sebenarnya adalah ketika kita menyadari siapa diri kita dan siapa Allah. Sebelum kita menyadari diri kita siapa yang sebenarnya, kita tidak mungkin menyatakan doksologi dengan tulus. Jadi kita akan melihat siapa Allah, siapa kita. Kalau kita menyamakan diri kita sama dengan Allah, maka doksologi itu bohong. Betapa mulia. Jadi dalam Alkitab itu banyak sekali pernyataan-pernyataan doksologi di mana diungkapkan oleh orang-orang yang sudah mengerti siapa dirinya dan siapa Allah. Dalam Alkitab kalau kita melihat dalam Mazmur pasal 8, pemazmur mengatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dia mengatakan demikian, lalu dia mengatakan, bila aku melihat bintang ciptaanmu, semua yang kau ciptakan, dan melihat diriku sendiri, siapakah aku? Sehingga aku memperhatikan diriku. Maka muncullah, setelah itu dia melihat kemuliaan Tuhan, dia membandingkan dengan dirinya, lalu muncullah doksologi itu. Pernyataan kemuliaan bagi nama Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 17 berkata, hormat dan kemuliaan sampai selamanya-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa, yang amin. Paulus mengatakan itu kepada Timotius. Kamu dipanggil menjadi hamba Tuhan. Dan aku dipanggil menjadi rasul. Itu bukan karena engkau hebat, tapi karena dia menyatakan dirinya, engkau dipanggil menjadi hamba Tuhan dan aku dipanggil menjadi rasul. Kita ini tidak ada apa-apanya. Tapi dia begitu mulia, melayakkan aku dan engkau untuk menjadi hambanya.
Dengan melihat gitu, aku ini siapa sebenarnya? Rasul mengatakan bahwa aku adalah orang yang paling hina, orang yang paling tidak patut dibelas kasihani. Dari semua rasul dia yang paling hina, tapi kenapa dia angkat jadi raja? Setelah itu dia mengatakan, hormat dan kemuliaan hanya bagi engkau. Demikian pula kalau kita melihat nats ini sebuah doksologi yang dinaikkan oleh Rasul Paulus dan dibacakan kepada jemaat Roma. Dia ungkapkan doksologi ini setelah dalam pasal 1 sampai pasal 11. Dia menyatakan bahwa seluruh ciptaan manusia ini sudah berada di dalam dosa. Tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan dan tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan oleh Tuhan. Semua berjuang untuk sampai kepada Tuhan, tapi tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan karena semua sudah berdosa. Dan dia mengungkapkan dalam pasal 1 sampai pasal 11, begitu Allah merencanakan keselamatan bagi manusia yang seharusnya dibuang ke dalam neraka. Dia merencanakan itu semua. Kemudian dia mengutus Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai penebus dosa. Supaya manusia kembali kepada Tuhan. Lalu dia bawa kembali itu untuk kembali kepada Tuhan. Dan dia sudah merenungkan itu semua. Siapakah kami yang seharusnya dibuang, diangkat kembali oleh Tuhan menjadi hambanya, menjadi anaknya. Orang-orang non-Yahudi dulu bukan termasuk hitungan. Berita-berita firman Tuhan disampaikan hanya kepada orang-orang Yahudi. Tapi begitu mereka menolak firman Tuhan, berita itu disebarkan kepada orang-orang non-Yahudi. Bagaimana dengan orang-orang Yahudi? Pasal 11 mengatakan, Tuhan memberikan belas kasihan kepada mereka. Saat ini memang mereka masih menolak firman Tuhan. Mereka masih menolak Mesias. Tapi nanti suatu saat kelak, ranting yang dibuang itu akan dicangkokkan kembali. Israel yang dibuang itu akan menerima belas kasihan Tuhan dan diterima kembali oleh Allah. Masuk akal nggak? Coba pikirkan seperti itu. Bagi Rasul Paulus, dia yang berdoa supaya orang-orang Israel diselamatkan. Sungguh suatu yang tidak bisa dipikiri oleh Tuhan. Bangsa yang mengkhianati, bangsa yang menyalibkan, tapi diterima kembali oleh Tuhan. Atas dasar itu, dia mengatakan doksologi ini. Penyataan kemuliaan bagi Tuhan. Kemudian kita melihat ayat yang ke-33 sampai 35. Dia membandingkan antara Allah dan manusia. Ayat 33 dan 35 ini adalah perbandingan siapa Allah dan siapa kita. Seperti itu sebenarnya. Nah, saudara pernah menjelaskan ketika saudara berada di dalam sebuah gunung yang tinggi, melihat pemandangan yang indah, saudara bertelepon dengan istri atau keluarga atau kenalan saudara, pemandangan di sini bagus. Sebagus apa? Saudara cuma cerita, tidak boleh kirim gambar. Bisa nggak? Bisa. Saudara bisa menceritakan berada di sebuah rumah makan dan saudara mengatakan ini makanan begitu enak. Seenak apa? Saudara cerita aja enaknya kayak apa. Bisa? Nggak bisa, saudara. Sama seperti Rasul Paulus ingin menceritakan betapa tingginya Tuhan, sulit bagi Rasul Paulus untuk menceritakan itu. Maka dia berkata dalam ayat 33, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Tuhan. Seberapa dalam? Seperti lagu sekolah minggu, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi. Saudara tahu tinggi langit seperti apa? Saudara tahu tinggi langit seperti apa? Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang pernah mengukur tingginya langit. Dan saudara mengatakan lebih tinggi, tidak bisa mengukur kasih Tuhan. Demikian pula Rasul Paulus mengatakan demikian. Kita tidak bisa membayangkan Tuhan itu seperti apa. Artinya, Allah itu terlalu sempurna untuk kita bayangkan. Pikiran kita sulit untuk membayangkannya.
Allah terlalu mulia, sementara kita tidak ada apa-apanya. Saudara harus tahu itu. Kita harus letakkan posisi kita yang sebenarnya terhadap Allah. Allah terlalu tinggi dan kita terlalu rendah. Tidak ada apa-apanya. Saya tahu banyak orang berkomentar tentang Tuhan, menantang Tuhan. Seperti Ayub, dia pernah menantang Tuhan. Tuhan bilang begini, Ayub, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Waktu aku menciptakan dunia ini, alam semesta ini, engkau di mana, Ayub? Bisa jawab. Saudara bisa bayangkan ketika segala sesuatu tidak ada, bumi belum ada, bintang belum ada, segala sesuatu belum ada. Seperti apakah keadaan pada waktu itu? Saudara bisa bayangkan? Enggak bisa. Pikiran kita terbatas. Allah terlalu tinggi untuk kita pahami. Atau misalnya dalam Ayub pasal 38 ayat 31. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang kartika dan membuka belenggu bintang berantik? Artinya begini. Bisakah engkau mengumpulkan bintang-bintang di angkasa lalu diikat seperti engkau mengikat berkas gandum? Bisa. Terlalu tinggi dia. Dia terlalu luar biasa dan kita tidak ada apa-apanya. Dalam Mazmur pasal 103 ayat 14 mengatakan Tuhan tahu kita terbuat dari apa. Ia ingat kita hanya debu. Saudara nggak suka debu. Saya tahu beberapa di antara saudara mungkin alergi debu. Saudara buang debu, tapi kita debu. Nggak ada apa-apa. Jangan sombong. Tidak ada apa-apanya. Coba perhatikan ini. Dalam Roma pasal 9 ayat 13. Contoh ya. Roma pasal 9 ayat 13. Dalam Alkitab tertulis bahwa Allah berkata begini, Yakub aku kasihi, tapi Esau aku benci. Waktu saudara mendengar kalimat ini, Yakub aku kasihi, Esau aku benci. Apa yang terlintas dalam pikiran saudara? Allah tidak adil. Kenapa satu dikasihi, satu tidak dikasihi? Kita semua berpikir demikian. Tapi siapa kita yang bisa membantah Allah bahwa Allah tidak adil? Kita berani mengatakan Allah tidak adil. Allah punya keputusan sendiri bahwa dia membenci Esau dan mengasihi Yakub. Itu hak dia. Saudara bisa menasihati dia? Nggak bisa. Emang kamu siapa? Who do you think you are? Siapa kita yang bisa berteriak bahwa Allah tidak adil? Allah punya hak untuk memutuskan apa yang dia mau. Allah punya hak untuk memutuskan apa yang adil. Kita sering menuntut begini. Aku anak Tuhan. Aku anak raja. Maka ketika aku menjadi anak raja, aku berhak untuk menuntut Tuhan perbaiki hidupku. Seperti tadi, diskusi tadi. Aku sudah berdoa kepada Tuhan, tapi kok tidak dijawab-jawab. Siapa kamu bisa menuntut kepada Tuhan supaya memperbaiki hidupmu? Dia terlalu mulia. Dia terlalu mulia. Kita berdalih Tuhan terlalu berat perintah Tuhan itu. Waktu Tuhan memberikan perintah kepada kita ngomong Tuhan berat sekali. Tapi begitu kita menuntut kepada Tuhan, kita merasa hak kita harus diperhatikan. Kamu siapa? Mengerti maksud saya? Coba saudara mendengar perintah firman Tuhan tiap minggu saudara dapat khotbah. Dilakukan tidak? Ya, aku akan seperti itu. Ya, akan kulakukan. Tahu enggak? Tuhan menuntut. Tuhan nuntut mati kita. Tapi kita dalam doa kita, Tuhan, aku kan anakmu. Jawablah doaku.
Who do you think you are? Kamu siapa? Kita menuntut, kita merasa kita punya hak untuk mengatur Tuhan, dan Tuhan tidak punya hak untuk mengatur kita. Beberapa kali saya bertanya kepada banyak orang, kenapa dia percaya kepada Yesus. Ini salah satu tes yang yang tanya kepada mereka. Jawaban paling banyak adalah, Tuhan menjawab seluruh persoalan hidupku. Kenapa kamu pergi ke gereja itu? Karena di gereja itu aku diperhatikan. Oh, nggak ada yang salah dengan jawaban itu. Tapi terlalu egosentris, saudara. Terlalu aku. Lalu kalau Tuhan tidak menjawab persoalan hidupmu, bagaimana? Terlalu banyak menuntut menjadi orang Kristen. Kita pernah ditanya, kenapa melayani? Banyak orang merasa, kalau aku melayani sebagai aktualisasi diri, aku bisa, kenapa enggak? Aku bisa tunjukkan kepada orang lain bahwa aku mampu. Is that true? Benar? Kenapa tidak orientasinya kepada Tuhan? Kenapa tidak aku diselamatkan karena Tuhan? Aku menjadi orang Kristen karena Tuhan. Karena begitu engkau mengatakan kau dipilih Tuhan, engkau memilih Tuhan, itu salah. Sebenarnya Tuhan sendiri yang memilihmu, bukan kamu yang memilih Tuhan. Jadi seperti itu, saudara. Kita mesti mengubah mindset kita. Jangan sampai kita terlalu menuntut Tuhan. Padahal kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Kita coba lihat ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Nggak ada satupun oleh kita. Nggak ada. Dari kita ada. Bagi kita. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Paulus ingin tunjukkan kalau kamu diselamatkan dan dijadikan sebagai anak Allah, itu karena Allah, itu pilihan Allah, bukan pilihanmu. Kalau engkau diselamatkan itu bukan karena usahamu, tetapi Allah mengutus Yesus Kristus itu mati menggantikan dosamu. Karena engkau diselamatkan, kalau engkau diselamatkan itu bukan untuk kemuliaanmu, bukan supaya engkau ditinggikan setinggi-tingginya, tetapi supaya engkau memuliakan Allah. Mindset saudara harus berubah. Tuhan ingin hidup kita berpikiran seperti itu. Apa yang kita miliki semuanya adalah pemberian Tuhan. Apa yang kita miliki adalah untuk kemuliaan Tuhan. Seluruh kemampuan kita harus kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Titik. Buat saya mana, Pak? Who do you think you are? Kamu siapa? Tuhan nggak perhatiin saya, Pak. So, saya kasih tahu. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Saudara melihat catatan janjinya di dalam Alkitab bahwa Dia memperhatikan kau. Dia tidak pernah ingkar janji. Yang ingkar janji adalah kita. Dia mengatakan, aku akan mencukupkan segala keperluanmu. Dia tidak pernah ingkar janji. Saudara sendirilah yang pernah ingkar janji kepada Tuhan. Dia mengatakan, aku sampai masa tuamu, aku Yesus tetap setia kepada engkau. Dia tidak pernah berubah setianya. Tapi kita sendiri yang berubah setia. Jadi yang perlu dikhawatirkan adalah kita, bukan Allah. Mengerti? Saya ingin supaya kita semua berpikir, apa yang kita lakukan ini, tema seluruh hidup kita adalah, apakah yang aku lakukan ini demi kemuliaan nama Tuhan?
harus berpikir demikian. Karena segala sesuatu, apa saja itu, dunia diciptakan oleh Dia. Apa yang disebut segala sesuatu? Hidupmu, hartamu, apa yang kau miliki, dari Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaan namanya. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Harus berpikir demikian, saudara kita, sebagai orang-orang percaya. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk merefleksikan ini dalam kaitannya dengan ulang tahun gereja kita. Kalau gereja ini berdiri, kalau sudah ditanya, siapa founder gereja ini? Mudah bagi kita untuk mengatakan, ada 3 orang di sini. Ada Pak Aswin, ada Pak Muksin, ada Pak Alex. Ada Pak Edwin. Sebagai founder gereja, saya tidak setuju dengan memakai kata founder gereja. Founder gereja adalah Yesus. Dia yang merancangkan gereja ini tetap ada. Dia merencanakan ketika Pak Tony dan keluarga mendirikan bangunan di tempat ini. Dan dia menanamkan hati di dalam dirinya untuk dapat dipakai tempat ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan menanamkan hati kepada saya supaya melakukan visi di tempat ini. Dia yang berbuat, bukan kami. Tidak ada sedikit pun mencuri kemuliaan nama Tuhan. Tidak boleh itu. Tuhanlah yang bertindak. Tuhanlah yang melakukan semuanya. Kami, kita semua, hanya sebagai alat Tuhan. Nggak boleh, ini karena saya, nggak boleh. Dia yang melakukan semuanya ini. Tuhan memperlengkapi gereja dengan berbagai talenta. Jadi kalau kita ngomong ini Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang menumbuhkan. Karena dari Dia, oleh Dia, Dialah yang menumbuhkan gereja ini. Saya ingat 8 tahun lalu, seperti tadi Nathan mengatakan, Nathan masih kecil sekali. Ya, berenang itu hampir telanjang dia. Jadi sekarang Nathan lakukan lagi, udah malulah saya katanya. Dulu masih kecil sekali. Nah, saudara, itu 20 orang yang hadir. Ya, Bu Yani hadir waktu itu. 20 orang yang hadir pertama kali ibadah. Separuh tamu, cuma 10. Lalu berkembang seperti ini. Ini apakah karena strategi gereja bagus? Apakah karena khotbah pendetanya bagus? Apakah karena pelayanan gerejanya bagus? No. Ini semua karena Allah yang memberikan pertumbuhan. Kami ingat dulu, tidak ada yang bisa main musik, benar Pak Asin? Tapi kita beli alat musik lengkap. Saya tanya, Pak, ini drum siapa yang pakai? Keyboard siapa yang pakai? Dibeli lengkap, tapi nggak jelas siapa yang pakai. Orangnya nggak ada yang bisa main semuanya ini. Nanti Tuhan kirim, kata beliau tuh. Nanti Tuhan kirim. Benar. Tuhan kirim. Coba perhatikan saudara, Efesus pasal 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Siapa yang memberi? Yesus. Saya tidak mencoba mencari siapa yang punya karunia ini, saya yang punya karunia itu. Tuhan mengatakan, gerejamu perlu karunia ini, maka Dia kirim orang seperti itu. Gerejamu perlu orang bertalenta seperti ini, maka Tuhan kirim
orang seperti sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan rohani yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tuhan yang kirim. Lalu kalau Tuhan kirim saudara berada di dalam gereja ini, saudara punya kemampuan, saudara punya talenta, saudara punya karunia rohani. Sayang kalau nggak dipakai. Bukan kebetulan saudara berada di sini, bukan. Karena Tuhan kirim saudara berada di sini, saudara aktif di dalam pelayanan. Bukan cuma duduk, terus pulang. Saudara harus aktif. Kalau sudah kirim saudara, saudara harus memuliakan nama Tuhan. Segala sesuatu adalah demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau saudara bisa memimpin care group, bukan karena saudara pandai. Tuhan memperlengkapi saudara. Kalau saudara bisa main musik, Tuhan memperlengkapi saudara dengan musik. Kalau saudara bisa memimpin ibadah, Tuhan memperlengkapi saudara dengan itu semua. Tapi sayang, kalau saudara hanya menikmati tanpa ambil peran di dalamnya. Lalu untuk apa semuanya ini kita kumpul di tempat ini? Untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita bergereja? Sebagian besar orang mengatakan, aku mau bertumbuh di situ. Aku mau supaya aku diperhatikan. Aku mau supaya anak-anakku diperhatikan di situ. Aku mau supaya anak-anakku mengenal firman Tuhan di situ. Tidak ada yang salah, tapi coba kita mengubah mindset kita. Aku mau memuliakan nama Tuhan melalui gereja itu. Karena segala sesuatu buat Dia akan kembali kepada Dia. Sudah tahu, ketika semuanya ini berakhir, dunia berakhir, kita ke sorga. Di sorga kita akan menyanyikan doksologi. Ini lagu yang paling saya sukai ini. Ketika George Frederick Handel menyanyikan lagu ini, lagu terakhir dari masterpiece Messiah dia. Nyanyikan lagu ini. Saya tertegun. Dia ngomong, "Worthy is the Lamb that was slain." Dalam Wahyu pasal yang ke-5, ayat yang ke-13. Inilah doksologi kita nanti. Bagi Tuhan. Bagi Dia yang duduk di atas tahta. Dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sekali lagi saudara, saya ingatkan, buat tema hidupmu, seumur hidupmu, temanya cuma satu, aku akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.